على محمد طب القلوب ودوائها. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafiina maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ala jami'i ahli al-ma'rifati billah, amma ba'd. Alhamdulillah jamaah sekalian, kemarin bab yang kita bahas yaitu mengenai babul istinja. Istinja maknanya mensucikan najis yang keluar dari kemaluan depan atau kemaluan belakang, baik itu dengan alat benda padat dikiaskan dari batu yang bisa mencungkil najis, apalagi dengan air ya. Dengan alat tentunya, kalau benda padat bukan benda yang terhormat, tisu bisa, segala bentuk benda padat jamit yang bisa mengangkat najis ya, yang tidak licin ya. Dalam bahasa kita sebut bab cebok. Apakah ini penting? Penting. Sebab itu sebelum kita bahas bab selanjutnya, baginda besar Nabi Muhammad SAW diterangkan oleh Sayyidina Ibnu Abbas, anna Nabi SAW marra bi qabrain. Nabi suatu saat melewati dua kubur, yang mana dua kuburan ini dua-duanya sedang tersiksa penghuni di dalamnya, sampai Nabi yang saat itu bersama Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar yang nemenin Nabi dengar suara hatta tadda faraisu, sampai gemeternya kelihatan itu lengan bajunya Sayyidina Abu Bakar goyang. Sekarang bapak nih, kita ini lewat kuburan dengar suara yang di dalam lagi teriak-teriak, kira-kira gimana? Lihat kuburan nih, kita lagi jalan nih, taruhlah mau ziarah siang-siang, serem nggak kalau siang-siang? Agak ya. Pak Imron lewat misalkan kuburan lewat yang di dalam, tolong Pak Imron, tolong, kira-kira gimana siang-siang? Apalagi kalau malam malam. Kita alhamdulillah aja nggak didengerin. Kalau kita didengerin mungkin ada orang yang dikubur, waduh agak bisa tidur kita. Sampai akhirnya Sayyidina Abu Bakar tanya sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ma baluhuma ya Rasulullah, ini orang dua kenapa ya Rasulullah? Kata Nabi, innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzaban fi kabirin. Ini dua orang ini si penghuninya lagi diazab, kata Rasulullah SAW. Dan dia diazab bukan lantaran dosa besar, hal sepele, hal yang receh. Nah, kalau sepele kan kalau orang sekarang bilang receh, dianggap sepele. Apa itu? Amma ahaduhuma fakana la yastabri'u min baulihi. Salah satu si mayit atau penghuni kubur yang satu, dosanya itu ceboknya kagak bener, warin najisnya kagak bener. Yang kedua, bahwa yamshi ala namimah. Ini yang kedua, kerjaannya kemana-mana ngadu dombain orang. Tak nongkrong di sini ngomongin si anu, tak nongkrong di sono dibalikin yang sono diomongin kerjaan orang. Akhirnya orang jadi nggak pernah akur, jadi nggak hangat gara-gara ini orang dapat omongan di sini di sono. Lu tahu gak? Gua kemarin di sono dia ngomong begini gini. Waduh, ini namanya orang namanya nasril kalam, yang seneng nyebarin omongan. Bahaya. Hal sepele itu. Makanya kita kalau nongkrong ada orang ngomongin orang, taruhnya kita nggak mau denger, ya udah jalan aja. Kalau emang terpaksa denger juga, jangan kita pindahin lagi tuh omongan ke orang lain. Ada info broadcast masuk, wah padahal tuh info kapan? 5 tahun yang lalu. Nggak pakai di cross check dulu bener apa kagak. Kata Rasul, kafabil mar'i kadiban an yuhadditsa bikulli ma sami'. Cukup orang dikatakan pendusta. Kenapa?
kalau dia dengar berita apa aja langsung disebarin, nggak pakai teliti dulu. Itu udah cukup, orang itu pun dikatakan tukang bohong sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Bahaya. Hal itu hal receh, tapi dampaknya sampai Sayyidina Abu Bakar sendiri yang lagi bersama Rasul dengar ini dua orang diazab sama Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu mengenai istibra, membersihkan sisa-sisa kencing ini kita bahas. Sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam bilang dalam hadis yang lain, tanazzahu minal baul fa inna amata adzabil qabri minhu. Bersihkanlah dari sisa-sisa kencing ketika kamu kencing, karena banyak umumnya manusia diazab lantaran gara-gara urusan tersebut. Kencingnya belum benar-benar tiris, belum benar-benar habis. Sampai dalam hadis Rasulullah SAW, rawiyal Imam Ahmad hadis, idza bala ahadukum falyantir dzakarahu thalatha marrat. Falyantir, maka sepatutnya diurut-urut zakarnya 3 kali. Nah, di sini namanya istibra. Kita bahas apa itu istibra. Istibra itu aidan imma bil masyi aw bitanahnu aw al ittija ala syaqhil aisar aw ghairihi binagli aqdami wa raqdin wa huwa an yastakhlis majral baul min zakarihi. Istibra itu maknanya menghabiskan sisa-sisa kencing. Mungkin yang masih muda masih bagus sekali ya, biar katanya minumnya dikit, kencingnya masih lancar. Sekalinya kencing sampai habis, kayaknya nggak ada sisa-sisa. Kayaknya orang udah yang makin ngeri ya, tua, yang udah mulai ada dalam kandungan badannya kolesterol, ada kandungan badannya apa namanya asam urat, ada yang mungkin ada gejala prostat, kan gitu ya. Ada yang gejala apa namanya sakit kencing. Nah, kadang-kadang apalagi maaf ini penyakitnya ustadz umumnya anak kurang gerak, duduk mulu kayak gitu, kurang minum juga. Nah, apa solusinya? Maka kalau dia udah ngelakuin kencing, melakukanlah istibra. Dengan apa? Pertama, imma bil masyi. Kalau dia kencing, dia jalan-jalan dikit, gerakin. Kira-kiranya udah habis nih. Nah, istibra itu apa tujuannya? Hatta yahsul minhu hatta yahsul lahu dhon, sampai dia menghasilkan prasangka yang kuat, mendekati keyakinan bahwa benar-benar kencingnya sudah habis. Keyakinan kuat. Nah, kalau udah hasil dhon yang kuat, ada dhon sangka, sangka. Kalau yakin itu 100%. Nah, kalau udah dapat dhon, maka al-yaqin itu diibaratkan bisa dapat yakin di situ. Kalau udah dapat yakin, al-yaqinu la yazulu bisyak. Keyakinan yang sudah didapat tidak akan bisa diganggu dengan timbulnya keraguan. Maksudnya gini, kalau kita ada penyakit kencing, Bapak nih, siapa nih? Kencing, istibra, gerak-gerakin. Tanahno, daham. Kita yang tahu nih, karena masing-masing orang keadaannya berbeda. Batuk sampai keluar. Apa yang paling terakhir itu namanya nater. Apa itu nater? Nater itu di kemaluan, telunjuk atau jari tengah ditaruh bawah. Jempol kita ditaruh di atas zakar, urut. Nah, itu kadang-kadang yang bapak nggak berasa digituin keluar tuh. Ada orang keluarin itu nggak berhenti-berhenti sampai 15 menit. Ketika udah nggak keluar lagi, udah ngerasa kayaknya nih nggak ada sisa-sisaan. Kan kalau ada orang nih kayaknya udah habis, tapi masih berasa ada kayak sedikit anyang, kayaknya masih ada sisa. Sampai benar-benar yakin, ngerasa benar-benar tiris, digini udah nggak ada lagi. Tuh, namanya nater, giniin. Jangan kenceng-kenceng, pelan aja. Kalau kenceng-kenceng ngegepeng. Pelan-pelan aja, serut. Berapa kali? Pokoknya sampai hasil zon, sampai mendapatkan prasangka yang mendekati yakin bahwa benar-benar dia sudah duga berat, kencingnya sudah benar-benar habis. Ini namanya istibra. Sampai benar-benar menduga bahwa kencingnya itu sudah habis. Jangan nekat. Kayaknya jangan pakai kayaknya. Pokoknya dapat zon itu kalau ibarat keyakinan hampir mendekati 100%.
Pokoknya di atas 50%. Jangan nekat. Udah habis sekali. Kalau ntar masih ada, ya udah, gue tinggal cebok lagi. Jangan kalau kayak gitu. Itu namanya masih belum dapat zon yang yakin. Nah, kalau udah dapat zon yang kuat, benar-benar dia menduga bahwa dia punya kencing itu udah benar-benar habis, ada pendapat lagi sunnah pakaian dalam bapak dicipratin air. Selain daripada solusinya dalam fikih, solusi medisnya berobat. Nah, salah satu solusi fikihnya lagi pakaian dalam kita dicipratin air. Kalau kita udah dapat zon yang mendekati ya yakin. Bahasain disebutkan dalam kitab Mughnil Muhtaj. Nah, ternyata kalau pas begitu kita sholat, kadang-kadang ini jadi sebab setan suka mainin kita, buat penyakit namanya ragu. Nah, ini yang disebut penyakit syak. Begitu jalan kayak kencing, begitu gerak dikit kayak kencing, pas begitu sholat, pas ruku kayak keluar kencing. Nah, maka kalau bapak belum sampai sempurna istibronya belum sampai mendekati yang 100%, nekat. Kalau bapak tabrak, dapat ngerinya tadi nih yang dikecam sama Rasulullah SAW, orang yang ternyata belum benar istibronya, belum benar ngabisin kencingnya. Pendapat fuqaha, kalau bapak sudah ngerasa yakin sampai benar-benar udah tiris, yang mendekati 100% tadi, keyakinan udah kuat, dicipratin air. Kalau seumpama nanti ada syaitan tala'ab, pas ruku kayaknya ada yang keluar, seret, pas lagi gerak ke sujud ada yang keluar. Tapi kalau udah ngelakuin yang sempurna, tabrak, maafu. Jangan dengerin, ini gangguan daripada syaitan. Karena ada kadang-kalanya orang yang punya penyakit gitu, pas dia ngelaksain kok kayak keluar, dilihat ada bekasnya di celana dalamnya. Tapi dalam satu waktu kelihatannya kayak keluar sisa kencing, tapi pas dilihat kagak ada bekasnya, berarti enggak. Jadi kadang bisa jadikan penyakit sama syaitan yang namanya penyakit syak. Penyakit syak, penyakit apa? Ragu. Ini contoh kalau dalam perempuan laki bisa menimbulkan penyakit ragu daripada urusan kencing, disebut namanya salisil baul. Orang yang kena penyakit beser kencing. Ada lagi orang punya penyakit yang dari kemaluan belakang, sedikit-sedikit keluar najis, dia punya penyakit namanya wasir, atau kita bilang ambeien. Nah, ini banyak ulama Allah uji dengan penyakit begini. Maaf, termasuk Imam Syafi'i. Imam Syafi'i diuji penyakit wasir 40 tahun. Itu gimana? Nah, ini kalau ntar kita bahas nih, ada di dalam rukun wudu yang namanya buat lidah imil hadas. Dan termasuk perempuan yang sebenarnya headnya sudah bersih, tapi lagi mengalami namanya fenomena istihadah. Darah masih keluar, tapi bukan darah head. Dia harus tetap sholat. Nah, ini darahnya gimana? Namanya ini termasuk penyakit, dia masih mengeluarkan najis. Apakah dia nggak sholat? Bebas sholat. Bukan head, dia kondisinya bukan di luar kondisi head. Itu namanya penyakit juga disebut daimil hadas, sama seperti orang yang beser kencing. Tapi harus lakuin sempurna. Nah, kalau kayak orang tak istihadah gimana? Udah begitu masuk waktu maghrib, Allahu Akbar, langsung dia buru-buru, dia cebok, dia bersih segala macam, serayat, disumpel, dia pakai celana, dia wudu, dia sholat. Di tengah-tengah ada yang keluar dikit, maafu. Dan wudunya harus nungguin masuk waktu. Setelah wudu, setelah dicebok, disumpel, wudu, langsung sholat, jangan pakai dilama-lamain. Ini orang penyakit namanya. Begitupun termasuk orang penyakit wasir tadi, nungguin masuk waktu. Begitu masuk waktu, dibersihin, dia cebok sampai bersih, disumpel. Dari situ dia wudu, langsung segera laksanain sholat, jangan pakai lama-lama. Ada yang keluar ketika itu dimaafu, karena penyakit harus terus susan keluar. Itu harus disumpel biar najisnya nggak jadi kemana-mana. Nah, kalau masalah kencing tadi nggak bisa langsung gitu aja, harus langsung mendapatkan istibro. Kenapa? Itu perintah dan itu anjuran dari Nabi besar Muhammad, dan digambarin sama Nabi yang nggak ngelakuin itu, nggak peduliin istibro,
itu bakal menjadi sebab banyak orang diazab dalam kuburnya. Naudzubillah min dzalik. Nah, dalam masalah istibra ini disebutkan dalam kitab Fiqhul Manhaji ini banyak. Wa ibaratul Malikiyah wal Hanabilah wa Syafi'iyah kunu istibra bin natar wa saki khafifatain. Jadi semua mazhab sepakat. Mau dalam Maliki, mau Hambali, mau Syafi'i, Talatan bian yaj'al isba'i sababa fi yadil yusra tahta dzakarihi min aslihi. Paling sempurna, paling habis ngabisin tadi itu namanya natar. Zakar jari manis atau telunjuk yang kiri di bawah zakar, jempol di atas urut. Itu paling gampang buat ngabisin, cara begitu ngabisin sisa-sisa kencing. Kadang-kadang kita udah tanahno nih, daham 3 kali. Saya kayak masih ada, ini keluarnya pakai diginiin, pas keluar habis berot, itu namanya natar. Lakukan itu untuk istibra. Dan disebutkan lagi oleh baginda oleh ulama dalam kitab fikih, sebut adab qada'il hajah. Nah, ketika kita masuk kamar mandi buat buang air kecil atau buang air besar, sehingga dengan setelahnya harus istinja, ada beberapa adab yang disebutkan yang bersumber dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana kalau orang-orang bisa ngamalin hal tersebut luar biasa, sampai ada seorang ulama di Hadramut dibilang sama ibunya, "Lau amilta adab dukhulul khala dhaharat alaika nurul ilm." Kalau kamu sempurna istiqomah ngamalin adab masuk ke dalam kamar mandi, maka tampak nur ilmu dalam dirimu. Ini kadang-kadang yang kita banyak kurang. Apa aja adabnya? Sebutin. 1, an la yahmil maktuban dzikra ismillahi alaihi au kullu ismin mu'azzam kal malaika. Jangan masuk ke dalam kamar mandi bahwa ada tulisan yang nama Allah Ta'ala. Makanya Nabi kalau masuk kamar mandi cincinnya dibuka, karena cincin Nabi stempel tulisannya Muhammad Rasulullah. Nama Allah, nama Rasul, nama malaikat jangan bawa ke kamar mandi. Ini adab masuk ke khala. Yang kedua, an yalbisna alaih wa yastur ra'sahu. Yang kedua, dia pakai sendal. Jadi bapak-bapak yang punya kamar mandi di rumah semuanya taruhin sendal di dalam kamar mandi. Buat kita istri anak pas mandi udah ada sendalnya. Yang mana sendal itu jangan keluar-keluar dari kamar mandi, khusus di kamar mandi. Sendal. Kenapa? Disebutkan banyak pada sebabnya, alasannya karena syaitan banyak masuk ke dalam diri manusia lewat majrodam dari selah-selah kuku. Bisa dapat kesempatan besar syaitan itu ketika ada di kamar mandi. Kenapa? Karena kamar mandi mahalun najasah, tempatnya najis, tempatnya iblis dan syaitan. Jadi kalau kita pengen taruh tempat yang paling serem, kita bilang tempat angker. Ada tempat paling angker di rumah kita sebenarnya, kita nggak sadar. Apaan tuh? Kamar mandi. Makanya kita disuruh masuk baca doa. Apa doanya? Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi. Ini juga sunnahnya. Masuk pakai kaki apa? Kiri. Masuk pakai kaki kiri, injek sendalnya, jangan pakai. Karena pakai sendal tetap pakai kaki apa? Kanan. Pakai kaki kanan, buka pakai kiri. Pakai baju sunnah pakai apa? Kanan. Ntar ngebukanya sunnah kiri. Nah, begitu masuk ke masjid, ke dalam kamar mandi, kaki kanan kiri duluan, injek sendalnya. Jangan dipakai dulu. Pas masuk tetap makainya nanti duluan yang kanan. Baca doa di luar. Nah, kalau mau buka pakaian di kamar mandi, baca Bismillahi Allahu Akbar, La ilaha illa huwa. Siapa yang baca itu tahassun dengan kalimat nama Allah, maka kagak akan ngelihat syaitan daripada auratnya orang tersebut. Auratnya nggak dilihat apa? Syaitan. Ketika dia baca Bismillahi Allahu Akbar, La ilaha illa huwa. Berapa banyak orang perempuan dicintain sama jin gara-gara nggak pernah baca doa masuk kamar mandi, akhirnya dilihat tubuhnya sama jin naksir sama dia, diganggu hidup bertahun-tahun, dalam dirinya bersemayam jin.
gara-gara nggak pernah tahassun meminta perlindungan kepada Allah daripada godaan syaitan. Maka kita bilang minal khubuthi, ada jin laki, iblis laki, ada iblis perempuan. Ada iblis yang godain laki-laki pas di dalam kamar mandi. Ada iblis juga yang godain perempuan di dalam kamar mandi. Kira-kira iblis yang godain kita kalau laki iblis apaan? Kamar mandi. Iblis perempuan. Iblis perempuan, orang perempuan masuk kamar mandi, siapa yang ngoden? Iblis laki, gambarannya begitu. Kita pakai sendal terus pakai apa? Waya surasa, dan tutup palanya. Sebenarnya sunnah nih kalau bapak-bapak, nih mestinya tuh ada sendal tuh taruh tuh di mana? Gak di mana, di masjid tuh di apa, di WC tuh taruh tuh di dua pintu WC taruh sendalnya. Temen jangan dikasih, jangan buat keluar dalam kamar mandi aja. Terus sunnahnya lagi pas di dalam kamar mandi kencing atau buang air besar, tutup kepala kita. Karena kalau kita nggak tutup, ada syaitan yang nangkring di atas kepala kita. Ada jenis iblis di dalam kamar mandi yang dia demen nangkring di kepala orang kalau orang itu nggak pakai tutup kepala. Apakah boleh pakai tutup kepala peci kita? Boleh. Kalau kita nggak bawa peci yang khusus, nggak jatuh haram. Walaupun ada pendapat bilang makruh. Tapi makruh itu juga nggak mutlak. Kenapa alasannya makruh? Karena peci ini yang kita pakai buat ibadah. Tapi kalau peci nggak ada nama Allah, nggak ada selain nggak ada lagi penutup yang lain, gimana? Ya udah. Atau paling kagak kalau misalkan nama ini kainnya diangkat tutup ke atas, sama. Ada gayung nih, gayungnya gede, palanya kecil, masukin kan. Atau ikat, atau ada di hotel tuh yang kayak buat tutup kepala tuh, nggak apa-apa, sunnah pakai tutup kepala. Nah kita ini kadang-kadang maaf kita di masjid, ketika masuk ke kamar mandi kita kadang-kadang nggak pakai adab masuk kamar mandi. Praktekin mestinya, jangan lepas pecinya mestinya. Dan di kamar mandi harus ada sendal. Dan salah banget sebenarnya, saya bukan nggak siapa, salah banget masjid-masjid dipakein tempat kencing diri, salah 100%. Masjid kan tempat ibadah ya, mestinya orang fasilitasin ngelakuin hatta buat buang air kecilnya pun dengan sunnahnya Rasul. Ini disediain tempat kencing berdiri, salah. Itu nyalahkan banget sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, bisa nimbulin rosas, balik, ciprat, sampai kata Siti Aisyah, siapa orang yang bilang Nabi kencing diri, maka orang itu dusta. Kenapa? Karena nggak sama sekali Nabi kencing berdiri. Dan kalau duduk itu benar-benar ngabisin sisa-sisa kencing. Maksudnya kita bikin tuh bilik-bilik yang rapi. Kalau orang pun pakai celana bisa buka celananya. Mestinya bisa digantung. Saya pernah tuh ke daerah mana ya, masjid di apa ngisi kultum di ada daerah masjid belakang Lipi situ. Kalau Lipi bikin begitu tuh bilik-bilik, tapi rapi biliknya. Nggak sampai habis tapi nggak pendek. Jadi kalau orang masuk yang apa, orang kantoran pakai apa celana, dia bisa buka celana gantung, dia kencing di situ, terus pakai apa semprotan itu kayak apa, semprotan yang buat shower tapi buat ini serrrr. Puas juga kencing enak gitu. Jarang-jarang kan orang kencing bisa kita buat kantoran. Jadi orang yang kerja itu yang pakai celana bisa buka tutup lumayan tinggi sampai segini deh tuh. Itu difasilitasin kalau mau begitu ya. Mestinya kalau tempat majelis taklim pesantren mestinya menyediakan fasilitas yang sesuai ajaran fikih yang diajar oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yakhudul ahjar istinja bi ayyuhayyi ba'da muzilin lin najasa min ma'in wa nahwahu ya. Dan dia kalau misalkan mau istinja pakai batu, sebelum dia apa, dia masuk itu apa, dia sudah siapkan juga dulu apa, sebelum dia masuk ke khala dia sudah siapkan batunya yang buat istinja. Yadkhulul khala birijlihil yusra wa yakhrud birijlil yumna, masuk kamar mandi dengan kaki kiri, keluar pakai kaki kanan. Li'anna kullu ma kana minat takrim yabda'u fihi bil yamin, karena setiap tempat yang terhormat sunnah mulainya dengan yang kanan. Masuk masjid mulai dengan yang kanan. Bi khilaf, sebaliknya kalau kurang terhormat dalam syariat tempat najis, maka sunnah apa mulainya dengan yang kiri.
Wa yaqulu inda iradatid dukhul, dan ketika masuk, sebelum masuk baca bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, ay maknanya ay atahassan minasyaitan wa a'tasim bika ya Allah min dzukuri syayatin wa inathihim. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari syaitan, dan aku berlindung dari gangguan syaitan yang jenis laki-lakinya dan yang jenis perempuannya. Itu makna daripada Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Lama rawahu Syaikhan fi sunnah, sebagaimana yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dalam sebuah riwayat, sutrah ma baina a'yunil jin wa awrati bani adam idza dakhala ahadukumul khala an yaqul bismillah. Penutup antara seseorang manusia dan jin dan syaitan ketika di kamar mandi, penutupnya ketika dia mau buka, penutup agar tidak terlihat auratnya manusia itu dari jin dan syaitan. Apa penutupnya? An yaqul, ketika di dalam kamar mandi dia katakan bismillah, ucapan bismillah. Innal khusus muhtadara fa idza ata falyaqul a'udzu billah minal khubuthi wal khaba'ith. Nah, kalau kita mau buka baju di kamar mandi, bilang bismillah. Bilangnya di mana? Dalam hati. Bismillahi Allahu akbar la ilaha illahu, jangan dilafatin baru buka baju. Wa yaqulu inda khuruji, dan dia katakan ketika keluar, ghufranaka alhamdulillahilladzi azhaba annil adza wa afani. Yang keempat, ya'tamid fi hali julusi ala rijlihil yusra, ketika dia buang air, yang jadi patokan untuk bersandar yang paling kuat kakinya yang sebelah kiri. Gini nih. Jadi ini kiri yang paling ini nih, yang paling kuat, buat nyandar. Itu apa namanya? Agrab, lebih cepat, lebih kuat untuk menyebabkan apa? Sisa-sisa najisnya habis. Menghabiskan sisa-sisa najis. Tuh, li'annahu ashalul khurud al kharij, untuk lebih memudahkan keluarnya yang kita mau keluarin. Ulama Rawat Tabrani an Suraqah bin Malik qala amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an natawakka 'alal yusra wa an tansibul yumna. Rasul memerintahkan kita menyandarkan dengan yang kiri dan yang kanan yang apa? Yang di depan yang ini, tapi kiri yang buat sandaran. Jadi badan kita lebih condong ke kiri jadi sandaran, tapi yang kanan itu kaki kanan ke depanan. Yang nasabnya sini jadi tiangnya. Wa yustahabu an la yarfa thawb hatta yadnu minal ard, disunahkan jangan diangkat dulu bajunya sebelum dia dekat kepada tanah. Ini kalau orang zaman dulu kalau dia misalkan buang hajatnya di luar, sebelum turun bait jangan buka dulu. Kenapa? Paling dulu zaman dulu mungkin tutupannya cuma segini, 3 diro, 30 cm, 20 cm, atau di mana? Di atas empang helikopter tuh zaman dulu Jangan buka dulu sebelum dia nangkring. Tapi kalau dia tertutup sekarang lebih aman, itu lebih bagus Wa yustahabu an yabulu qailan hatta yatarassas alaih. Dan disunahkan dia an yabulu qaidan, dia kencing dalam keadaan duduk. La'alla yatarassas alaih, biar jangan sampai kemana-mana. Ecer-eceran. Orang kalau kencing diri ecer-eceran, aur-auran. Kalau duduk enggak, bajunya angkat, enggak aur-auran insyaallah. Daiman illa li udhrin, kecuali dalam keadaan udhur. Qala Ibnu Mas'ud minal jafa antabulu wa anta gaib. Kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, termasuk ente enggak peduli sama Nabi Muhammad, ente kencing, ente berdiri, enggak peduli, tau gak? Allah kayak misalkan kasih kita rezeki, bisa pergi haji, bisa umroh sampai Madinah, tapi nggak mau ziarah sama Nabi Muhammad. Ada Allah kesempetin dirinya di situ, dikasih rezekinya, kagak mau. Sama kayak begitu. Ada peluang bisa dapat dekat sama Rasul, kagak mau, nolak. Sama namanya jafa. Kayak orang kencing, kagak mau duduk, pengennya diri.
Qala Aisyah, man ahdatha anna Rasul sallallahu alaihi wasallam kana yabulu ghaiman fala tusaddiquhu. Man kana yabulu illa ma kana yabulu illa ghaidan. Siapa orang, kata Siti Aisyah, yang mengatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau kencing berdiri, jangan dengerin. Jangan percaya, karena Nabi enggak pernah kencing kecuali duduk, kata Siti Aisyah. Siapa? Istrinya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah. Yang sunahnya la yabulu bima habirri li alla ta'udun najasatu ilaih. Jangan kita kencing di tempat berhembusnya angin. Karena kalau kita kencing di tempat berhembusnya angin, akhirnya angin ngembus, najisnya kembali ke badan kita. Wala bima irakidin, jangan juga kencing di air yang tenang. Wa galilin jarin, air yang tenang kita kencingin, itu sebenarnya makruh. Kenapa? Karena di air yang tenang itu mambaul jin wasyayatin, tempatnya jin dan syaitan. Atau air kecil tapi ngalir, solokan kecil tapi ngalir juga jangan. Au fi katsirin aidan indal Hanafiyah. Ada sebagian pendapat indah Syafi'i, kecuali kalau itu gede, sekalinya gede ngalir, tapi boleh buang air situ. Kenapa? Karena ampasnya itu bakal saya lari ke muara, kan ngalir dia. Kalau menurut Hanafi tetap makruh, tapi menurut Syafi'i boleh kalau mau yang begitu. Kalinya rada besar dikit, nggak kecil tapi ngalir. Wala fil maqabir ihtiraman laha, apalagi kencingin kuburan, naudzubillah min dzalik. Katanya lau jalastum 'alal maqbarah khairun laka min an tajlis min lau jalastum 'alal jamrah khairun laka min an tajlisa 'alal maqbarah. Kamu dudukin bara api lebih mending ketimbang kamu dudukin kuburan. Kuburan kita dudukin. Tapi sekarang kita bingung ya mau nguburin ya. Mau enggak keinjak, kagak ada jalan. Salah padet. Tapi paling kagak jangan didudukin tuh kuburan. Dudukin aja kurang adab, apalagi dikencingin, naudzubillah min dzalik. Lihat Islam tuh, jaga banget kehormatan manusia, walaupun udah meninggal dijaga kehormatannya. Amal syariat yang dibawa Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baraka alaihi wa alihi. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, ittaqul mala'in thalatha al-barraz fil mawarid wa qira'at at-tariq wa dhil wala yabulu fi syakkin aw thugbin, lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an yubalu bil juhri. Jangan juga kencing di lubang. Kenapa? Karena di situ ada makhluk Allah. Kalau nggak binatang, semut, apalagi binatang yang berbahaya kalau jengking, bisa jadi juhurin sugbin, itu lubang-lubang itu apa namanya, mahalul jan, tempatnya jin. Pernah ada kejadian, ada orang zaman sahabat itu ngencingin lubang, agak lama kesurupan. Rupanya lubang itu tempat tinggalnya jin. Jinnya jin muslim, diajanin, ajan juga. Gua ajain ayat Al-Quran, gua tahu, gua juga baca, katanya kata itu jin. Ini orang digawa ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kata Rasul, ya Rasulullah, siapa yang kagak marah? Katanya, saya lagi diam-diam, rumah saya dikencingin. Orang gimana? Kita lagi diam-diam di rumah kita digusur sama orang, marah gak? Marah. Kata jin, siapa yang kagak marah? Katanya, saya lagi diam-diam, ini orang kencingin, saya di situ tinggal. Akhirnya yang damain Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa baraka alaihi wa alihi. Wala yabshaqi al-thuqbin ittaqul mala'in salana wala yamtahu syajarat musmir bi qawli samara 'alaiha. Jangan juga dia kencingin atau apalagi buang air di bawah pohon yang berbuah. Kenapa? Kan tuh pohon berbuah. Orang bakalan naik mau ngambil tuh pohon, jadi orang keganggu. Ya, kalau istilahnya orang mau cari tempat di kebun, ada bawah pohon, pohonnya berbuah, jangan. Sekalinya pun alasannya bukan jadi orang yang mau ngambil buah keganggu, paling kagak bisa katanya mendapat mempengaruhi kualitas buahnya. Atau nih pohon rindang nggak berbuah tapi buat jadi tempat teduhnya orang. Ya ana tabulu fil ma'il gali haram indal Hanafiyah.
Yuqra tahriman indal hanam walau fil bunyan istiqbal qiblah wastidbaruha bil kafari hal qadail hajah. Dan juga menurut dimakruhkan di luar bukan yang di bunyan dalam bangunan kalau dia buang air itu mengarah ke kiblat atau membelakangi kiblat. Kenapa ya? Karena kalau ngarah kiblat berarti dia arahkan kemaluan depannya ke kiblat. Kalau dia belakangin kiblat berarti dia arahkan kemaluan belakangnya mengarah ke kiblat. Ya, ada yang bilang haram kecuali kalau dia itu tempatnya tertutup, ada dinding kanan kirinya. Ya, bukan di tempat di fadha, bukan kayak di kebun, di lapang. Makanya walaupun kita di tempat lapang atau kayak orang-orang Arab dulu di fadha itu sohro, padang pasir, dia nggak harus sunnah itu cari tempat yang nutupin. Minimal dia tutupin itu kanan kiri sekitarnya dia dengan tutupan atau kebun pohon-pohon segini deh, sepertiga diro. Jadi nggak ngablak banget. Kencing atau buang air duduk kagak ada apa-apaan kelihatan orang. Nggak begitu adabnya. Sebagaimana dalam riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau Nabi mau qada hajat, begitu Nabi duduk pohon pada jalan melingkari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kelar Nabi ngelaksanan kodoin hajatnya, bekasnya sedikit pun nggak ada, hilang, ketelan sama bumi. Bekasnya wangi. Sallu ala Muhammad. Nah, kata Rasul, "Idza ataitumul gha'ita fala tastaqbilul qibla wa la tastasbiruha bi baulin wala gha'itin, walakin syarrigu aw gharribu." Kalau kamu datang ke tempat khala, tempat buang air, baik buang air kecil, buang air besar, fala tastaqbilul qiblata, jangan kamu berhadap ke kiblat, wala tastadbiruha, atau kamu ngebelakangin kiblat. Akan tapi syarrigu wa gharribu, ngardah ke timur atau ke barat. Yustahabu an la yandur ila sama wala fi farjihi, dan disunnahkan jangan dia lagi qadail hajat dia memandang ke langit. Ini umpamanya kayak orang tadi tuh lagi di kebun cuman sekitarnya tutupan atau di padang pasir, jangan dia memandangkan wajahnya ke langit. Wala ila farjihi, jangan juga ketika dia lagi buang air melihat pandangannya ke kemaluannya. Wa illa ma yakhruju minhu, atau ngelihat yang dia keluarin daripada najis. Dari buang air besar dilihatin kotorannya, buang air kecil. Ada pendapat itu makruh, sunnah jangan dilihat. Sayyidina Ali karamallahu wajha, beliau selama hidupnya kedua matanya tidak pernah melihat kemaluan. Makanya dikatakan karamallahu wajhah, Allah muliakan wajahnya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Wala yab'as yadahu, tangannya juga jangan kagak bisa diem. Buang air, toker abang congkelin, ya diam. Diam, jangan ceriwis tangannya. Wala yaltafit yaminan wala shimalan, jangan nengok kanan, nengok kiri. Maaf, apalagi kalau misalkan zaman orang dulu ya, yang di kali, zamannya berjejer, buang air sambil ngobrol. Wala yastaqli anna dzalika kulluhu la yalik bihalih, apalagi sambil sikat, sambil sikat gigi, sebenarnya nggak patut, karena dalam keadaan lagi buang air kecil, lagi buang air besar, itu li'anna dzalika kulluhu la yalik bihali, tidak pantas, nggak sepatutnya. Wala yatilu wudu li'anna yurithul basur wa yasbilu thawbu syai'an wa syai'an qabla intisabihi. Dan jangan lama-lama duduknya, karena bisa takut menyebabkan penyakit basur. Basur apa ya? Basur bukan wasir, apa? Kelamaan duduk. Mungkin wasir, Allah a'lam. Wa yusbilu thawbahu syai'an fa syai'an. Begitu dia diri baru turunin, udah selesai cebok, selesai istinja udah bersih, baru dia diri sambil turunin bajunya pelan-pelan ke bawah. Ini kalau istilahnya zaman dulu ya, yang kayak sekarang udah tempat khusus tertutup kanan kiri. Wa yuhramul baul fil masjid wala fi ina'in, diharamin
kencing, apalagi buang air di masjid. Kenapa? Karena masjid itu diwakafkan untuk tempat ibadah. Nah, gimana Pak Ustadz atau Pak Guru, Pak Habib, kalau masjid musola tiba-tiba ada toiletnya, ada tempat wudhunya, ada tempat kencingnya, gimana? Nandur kita lihat. Kalau misalkan yang mewakafkan bilang saya punya tanah nih 100 meter, saya wakafkan murni hanya untuk masjid aja, tempat orang sholat, nggak ada yang lain, haram dibikinin toilet, haram dibikinin tempat buang air besar. Kalau tempat wudhu nggak najis. Tapi kalau di zaman orang yang mewakafkannya, yang wakafin Haji Fulan, engkong kita dulu, pas di zaman yang ngewakafin musolanya memang ada tempat kencingnya, berarti dia mewakafkan itu tanah buat musola dan kemaslahatannya, buat musola dan diperbolehkan ada buat toiletnya, berarti yang ngewakafin itu jadi patokan itu. Jadi kalau misalkan dari awalnya memang yang ngewakafin nggak mau, hanya buat ibadah aja, nah dia harus bebasin tanah di luar itu buat bikin toilet, lelang, beli. Nah sekarang kita bangun deh buat lelang nih, buat bangun toiletnya. Kenapa? Karena yang ini hanya memang dikhususkan buat tempat ibadah saja. Nah digias dari sini dengan bentuk apapun haram bawa najis ke dalam masjid. Punya anak pakai pempes, memang nggak bececeran, masuk ke masjid jangan kasih. Kenapa? Bawa najis. Punya kucing cakep, jangan kagak dikandangin, apalagi kalau rumahnya deket masjid. Piara ayam, tuh kucing tuh ayam main ke masjid musola, berak di masjid musola, yang dosa ayam apa kucingnya? Emang yang ditanya antara malaikat si ayamnya, hei ayam, kenapa ente berak di dalam masjid atau di pelataran masuk ke masjid musola? Kata ayam lah, saya mah kan kagak tahu. Malaikat, saya mah udah keluar kandang, makan, kenyang, mulesnya berak. Tanya tuh tuan saya, kenapa saya dilepasin katanya. Yang salah yang punya ayam. Nggak boleh bentuk najis apapun ada di masjid. Makanya kalau orang mau bikin acara di masjid, pengen dekor-dekor apa bagus, acara maulid, masya Allah di masjid, usahain jangan ada najis. Pengen taruhin pot-pot kembang, kembangnya cakep, tapi kembang hidup, pakai kembang saya aja noh, kembang cakep, kembang mahal. Tapi di kembang itu di bawahnya dicampur udah emang kembang asli, campuran tanah sama pupuk, najis gak? Pupuk kandang, bawa gak? Jangan. Kalau ke masjid kita kudu wajib jaga kehormatan masjid. Jangan sampai yang tidak layak, tidak pantas ada di masjid, najis atau segala. Makanya haram orang perempuan kalau dia dalam keadaan haid, nggak ada jalan yang lain, dia pengen beli sesuatu yang urgent, jalan ada, tapi jalan itu sebagian ngelewatin jalan yang udah diwakafkan buat masjid, punya masjid, tapi nggak ada jalan lain. Sedangkan dia dalam keadaan haid. Kalau dia nggak sumpel, dalam fikih nanti kita bahas, kalau dia nggak sumpel dia lewat juga, sehingga dikhawatirkan najis haidnya netes jatuh ke tanah yang udah diwakafkan buat masjid, hukumnya haram karena dia menajiskan tanah masjid. Terkecuali kalau udah disumpel, nggak ada jalan yang lain, satu-satunya lewat gang itu doang kan, walaupun di jalanan punya wakaf nggak ada jalan lain, gimana? Boleh dengan syarat sudah ditaksib, sudah disumpel, biar tidak menceceri masjid dengan najis. Ini adab-adab yang disebutkan Abu ulama dalam menjaga apa yang berkaitan dengan istinja
dengan apa? Dengan masuk kamar mandi najis, dan begitu juga tadi yang berkaitan dengan masjid. Wa idza hatasha hamidallah biqalbi. Kalau kita lagi bangkis dalam kamar mandi kencing, maka kita sebut alhamdulillah gimana? Boleh, tapi di hati. Hati, ya. Karena kita nggak boleh nyebut nama Allah lagi di dalam kalau di dalam jamban. Wa yaqulu ba'dal istinja, dan kalau udah istinja, agibal khurud minal khala, udah keluar dari kamar mandi, kamar jamban, kita bilang Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa harsin farji minal fawahish. Alhamdulillahilladzi adzagani li dzatihi wa abqa fi manfaati wa akhraja anni adza. Nah, udah keluar. Ini disebutkan juga sama Habib Usman dalam kitabnya Irsyadul Anam, doa sehabis istinja, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawai